Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 939 Tikus Hitam Ji Fei dan dua orang lainnya tidak tahu apa yang dipikirkan Tang Qiang. Mereka hanya ingin memasuki sekte Tang. Ketiga orang itu terus melangkah maju. Di depan mereka ada jalan setapak yang sangat sepi di ladang, dengan aroma bunga padi yang tercium di udara. Saat ini, jika Anda tidak memiliki sesuatu dalam pikiran, berjalan-jalan di sini pasti akan menjadi tamasya musim gugur yang sangat menyenangkan. Tetapi saat ini, tidak seorang pun dari ketiganya punya waktu untuk melakukannya. Ji Fei memandang Li Ruoxi dalam pelukannya, dan satu-satunya perasaan yang dia rasakan hanyalah sakit hati. Mereka bertiga berjalan selama lebih dari setengah jam dan melihat sebuah sungai mengalir turun dari pegunungan di depan mereka. Jauh di dalam sungai pegunungan itu, juga terdapat kabut. Entah karena formasi hutan willow terlalu mudah ditembus, tetapi saat menghadapi kabut di depan mereka, kedua wanita itu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, mereka malah mempercepat langkah. Kolam beracun seharusnya ada di depan. Ji Fei berbicara dengan tenang. Kedengarannya seperti narasi, tetapi lebih seperti pengingat. Long Ke'er tidak banyak memikirkannya dan ingin pergi, tetapi dihentikan oleh Bai Ruo. Kakak Bai Ruo, ada apa? Bai Ruo tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Ji Fei. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebagai seseorang yang memelihara gu dan berurusan dengan racun gu setiap hari, Bai Ruo sangat sensitif terhadap racun. Dia sudah merasakan racun kuat yang terpancar dari udara. Ji Fei menatap kabut di kejauhan dan berkata, "Kita harus melewatinya, jadi ikuti saja aku." Kedua wanita itu mengangguk dan datang di belakang Ji Fei dengan patuh. Ketiga orang itu membentuk barisan, Ji Fei di depan, Long Ke'er di tengah, dan Bai Ruo di belakang, dan berjalan menuju aliran sungai pegunungan. Mencicit, tepat saat ketiga orang itu mendekati aliran sungai pegunungan, mereka mendengar teriakan binatang yang menakutkan. Kedua wanita itu tiba-tiba merasa seolah-olah semua bulu di tubuh mereka berdiri. Long Ke'er bahkan mencengkeram Ji Fei dan berhenti bergerak karena takut. Ji Fei berhenti dan mendongak. Tampaknya ada sesuatu yang hitam berkilau di dalam kabut, seolah-olah sedang menatap mereka bertiga. Kolam beracun itu mungkin penuh dengan makhluk beracun. Berhati-hatilah saat Anda berjalan melewatinya. Ji Fei mengingatkan lagi dan terus bergerak maju. Mencicit, entah karena mereka semakin dekat, tapi terdengar suara jeritan yang lebih keras dan terus-menerus dari dalam. Kemudian wus-wus-wus, tiba-tiba, lebih dari selusin bayangan hitam melompat keluar dari kabut, diikuti oleh suara angin kencang. Hati-hati, Ji Fei memberi peringatan. Lalu aura pembunuh tiba-tiba terpancar dari seluruh tubuhnya. Mencicit, terdengar teriakan itu lagi. Ji Fei dan yang lainnya sekarang dapat melihat dengan jelas bahwa apa yang ada di depan mereka adalah seekor binatang hitam yang tingginya 0,5 meter, panjang 1 meter, dengan mulut runcing dan telinga bundar. Hal yang paling aneh adalah mereka pada dasarnya memiliki ukuran, tinggi, berat, dan bentuk tubuh yang sama. Pada saat ini, matanya yang hitam cemerlang sedang menatap ke arah tiga orang itu, mulutnya terbuka, memperlihatkan taringnya yang seputih salju, dan semua bulu di tubuhnya berdiri, seolah-olah hendak menyerang, tetapi juga tampak takut. Long Ke'er tidak dapat menahan diri untuk berteriak ketika dia melihat betapa mengerikannya hewan hitam ini. Bai Ruo, yang berada di belakangnya, dengan cepat melangkah maju dan menutup mulutnya dengan tangannya. "Jangan berteriak, semakin gugup dan takut kamu, semakin mudah bagi mereka untuk menyerangmu."
Long Keer tiba-tiba mengangguk dan mencengkeram pakaian Ji Fei erat-erat dengan kedua tangannya, seolah-olah dia takut Ji Fei akan meninggalkannya. Ji Fei menatap hewan-hewan hitam itu selama beberapa detik. Bai Ruo, ini pasti tikus, kan? Bai Ruo mengangguk. Itu tikus mutan, jika saya hanya membawa seekor kucing, hal itu akan langsung selesai. Ji Fei menggoda sambil tersenyum. Bai Ruo melotot ke arah Ji Fei dan berpikir dalam hati, pria ini terkadang dingin dan acuh tak acuh, tetapi terkadang dia memiliki sisi humoris, sungguh sulit dimengerti. Dia masih saja menggoda orang-orang saat ini. Sungguh menyebalkan. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia berkata, saya menduga hal yang menakutkan bukanlah mutasi pada tikus-tikus ini, tetapi virus di dalamnya. Ji Fei mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Ayo pergi. Jangan takut dan teruslah maju. Baginya, selama dia tidak diserang, dia tidak ingin merusak apapun. Ketiga lelaki itu baru melangkah 2 langkah ketika belasan tikus hitam mulai panik. Mereka membungkukkan badan dan menundukkan kepala, tetapi mata mereka menatap Ji Fei, seolah-olah hendak menerkamnya. Jika kau tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Ji Fei berkata demikian dan meneruskan langkahnya. Suara mendesing, seekor tikus hitam tepat di seberang Ji Fei tiba-tiba melompat, mencengkeram jantung Ji Fei dengan keempat cakarnya, dan menggigit wajah Ji Fei dengan mulutnya. Pergerakannya sangat cepat, disertai angin kencang, dan tercium bau amis yang menyengat mengikuti tiupan angin. Pengadilan kematian, Ji Fei mengayunkan tangan kanannya dan kekuatan dahsyat bagaikan pedang tajam menghantam kepala tikus hitam itu dengan suara embusan. Wah, dengan suara keras, tubuh tikus hitam itu tercabik-cabik. Mencicit, tikus-tikus hitam lainnya mengeluarkan suara, tetapi mereka tidak menyerang Ji Fei dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka berlari ke arah tikus-tikus hitam yang mati dan mulai memakannya dengan panik. Seolah-olah yang mati bukanlah kawan, melainkan mangsa. Long Keer dan Bai Ruo hampir muntah di tempat. Mencicit, serangkaian teriakan lainnya terdengar. Ketiganya menoleh dan mata mereka terbelalak. Tikus hitam yang tadinya tingginya sekitar 0,5 meter dan panjang 1 meter, kini ukurannya tinggal setengahnya. Astaga, Long Keer memanggil langsung. Mendengar panggilan itu, tikus-tikus hitam tampak terstimulasi, menjadi makin bersemangat dan gelisah, bahkan mulai bernafsu ingin mencoba. Ji Fei, ini tidak baik. Metode mereka mirip dengan kultivasi Gu. Aku khawatir tikus hitam yang sangat kuat akan muncul pada akhirnya. Bai Ruo dengan cemas mengingatkan Ji Fei. Ji Fei sebenarnya telah menemukannya. Ia juga memperhatikan detail lain, yaitu tikus hitam berukuran sama telah mengarahkan pandangan mereka ke dua tikus yang baru saja makan perlahan dan jelas telah berubah menjadi tikus yang lebih kecil. Mungkinkah itu? Sebelum Ji Fei menyelesaikan pikirannya, tikus hitam besar sudah mulai menerkam dua tikus hitam kecil. Kedua tikus hitam kecil itu mencoba melarikan diri, tetapi mereka tidak berhasil. Dalam sekejap, suara tikus menjerit terdengar dan darah serta daging beterbangan di mana-mana. Di bawah rangsangan berdarah yang kuat, tikus hitam yang menyerang menjadi lebih ganas dan kejam. Ini buruk, kita telah merusak keseimbangan tikus hitam di kolam beracun ini. Bai Ruo mengingatkan dengan cemas. Ji Fei baru ingat saat itu bahwa saat pertama kali melihat tikus-tikus hitam itu, ukurannya sama, seolah-olah diukir dari cetakan yang sama. Bukankah sekarang juga sama? Ji Fei, bagaimana jika racun yang mereka bawa terus berlipat ganda? Bai Ruo khawatir lagi. Ji Fei mengerutkan kening dan melihat sekeliling, bingung. Ini baru permulaan,
Apa selanjutnya? Tidak dikenal. Sekte Tang mengandalkan racun dan senjata tersembunyi. Ini adalah kolam racun. Aku khawatir racun Sekte Tang semuanya berasal dari sini. Bukankah ini berarti ini sarang racun? Long Qir mengatakan apa yang telah dipikirkan Ji Fei dan Bai Ruo. Tidak perlu khawatir tentang itu, ayo pergi. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia hendak melangkah maju. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki yang besar dan bunyi mencicit, sungguh menyeramkan dan membuat seluruh tubuhku merinding. Bab 940 Keagungan Naga Kidesir. Mereka bertiga melihat dan mendapati bahwa hanya seekor tikus hitam yang tertinggal dari kelompok itu. Tikus hitam ini tingginya lebih dari 3 meter dan ukurannya sekitar 5 meter. Kepalanya lebih besar dari diameter pohon willow. Orang yang tidak mengenalnya akan mengira itu adalah dinosaurus yang telah bangkit. Mencicit, tikus hitam itu menjerit, memperlihatkan 2 giginya yang putih berlumuran darah dan rambut hitam, dan bau amis yang kuat menyembur keluar. Tahan napasmu, Ji Fei memberi peringatan dan kemudian menggunakan peruntungannya untuk melawan. Dengan suara keras, kedua aliran udara itu bertabrakan di udara, dan seketika menimbulkan suara seperti kaca pecah. Desir, Bai Ruo telah melangkah maju dan menghalangi Long Qir di belakangnya. Ji Fei, bagaimana kalau biarkan aku menggunakan Gu? Ji Fei melambaikan tangannya. Tidak perlu, sekarang mereka saling melahap dan racunnya saling menumpuk. Situasi ini sangat rumit, yang berarti mereka sama sekali tidak takut dengan racun itu. Jika kita teruskan, konsekuensinya akan sangat serius. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bai Ruo menatap Ji Fei. Jaga baik-baik Ruosi. Ji Fei menyerahkan Li Ruosi kepada Bai Ruo. Long Qir dan Bai Ruo mendukungnya pada saat yang sama. Ji Fei sudah berjalan menuju tikus hitam di depan. Tikus hitam sangat marah ketika dia melihat serangan gas beracunnya tidak berpengaruh pada Ji Fei. Mencicit, dia berteriak lagi dan tiba-tiba melompat ke arah Ji Fei, bagaikan kereta hitam yang jatuh dari langit, seolah hendak menghancurkan Ji Fei hingga berkeping-keping. Ada 3 wanita di belakang Ji Fei dan dia tidak bisa bersembunyi sama sekali. Binatang sialan, Ji Fei tiba-tiba mencabut belati Raja Naga, lalu aura pembunuh dingin dilepaskan sepenuhnya, bersamaan dengan energi naga. Tikus berambut hitam melihat cahaya merah terang di depan matanya dan langsung terkejut. Tubuh yang melompat itu merasakan energi naga dalam aura pembunuh Ji Fei, dan tiba-tiba menjadi sangat gelisah dan ketakutan, dan buru-buru ingin mundur ke udara. Kecepatan maju tiba-tiba melambat, dan kemudian seluruh tubuh jatuh bebas. Ledakan, sebuah lubang yang dalam hancur di tanah. Mencicit, tikus berambut hitam itu menjerit nyaring, menendang tanah beberapa kali, berbalik dan lari. Ji Fei awalnya ingin menyerang dengan belati, tetapi dia akhirnya menariknya kembali dan gagal membunuh tikus berambut hitam itu. Menakutkan, Long Qir bertanya dengan heran. Hanya Bai Ruo yang tahu bahwa energi naga kuat milik Ji Fei lah yang membuat tikus berambut hitam itu ketakutan. Melihat Ji Fei, pria seperti naga, begitu megah. Memukau, melihat Li Ruosi yang tidak sadarkan diri. Aku bahkan lebih mencintai satu orang, sedih sekali. Tapi, kagum, Ji Fei berbalik dan memeluk Li Ruosi. Ayo pergi. Baru saja ia selesai bicara, terdengar suara gemuruh bagaikan tsunami yang berasal dari aliran sungai pegunungan yang berkabut, bercampur dengan suara mencicit tikus-tikus berbulu hitam, yang jelas-jelas menandakan bahwa mereka sangat ketakutan dan ketakutan. Ji Fei dan yang lainnya tercengang. Tepat saat mereka hendak masuk, mereka melihat seekor tikus berbulu hitam berlari keluar dengan tubuh berlumuran darah.
bulunya rusak di banyak tempat, dan matanya yang awalnya hitam cerah berubah menjadi merah tua dan menakutkan. Ji Fei segera bersiap menghadapi serangan itu. Wus! Keempat kaki tikus berambut hitam itu meninggalkan bekas yang dalam di tanah, dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Aku tidak tahu apakah itu karena rasa sakit atau ketakutan. Seluruh tubuhku gemetar dan aku tampak seperti menjadi gila. Ada binatang yang lebih mengerikan di sana? Bai Ruo melihat ke dalam dengan sedikit khawatir. Tidak usah dipikirkan, kita harus bergegas. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menggendong Li Ruoxi dan berjalan pergi. Ketika tikus berambut hitam itu melihat Ji Fei datang, seluruh rambut hitam di tubuhnya berdiri, seperti duri hitam yang tajam. Ji Fei hanya melirik mereka tanpa memperhatikan dan berjalan lewat bersama Bai Ruo dan Long Ke'er. Saat mereka berjalan, mereka mendengar suara plop di belakang mereka. Long Ke'er berbalik dan melihat. Mati, ayo pergi, dia pasti telah bertemu dengan binatang yang lebih berbisa. Jadi dia mati dengan tragis setelah digigit. Bai Ruo menjelaskan, namun tidak ada kelegaan di matanya, sebaliknya dia tampak lebih serius. Kelantang telah berdiri kokoh selama bertahun-tahun dan terkenal dengan racun dan senjata tersembunyinya. Bagi kelantang yang penuh racun seperti itu, tikus berbulu hitam ini mungkin hanya makanan pembuka. Ji Fei, jika kau terus melepaskan auramu, mungkin kita bisa melewatinya dengan mudah. Bai Ruo menatap punggung Ji Fei dan berkata, Ji Fei sebenarnya memahaminya sendiri, dan berkata dengan tenang, beberapa aura bukanlah sesuatu yang dapat Anda lepaskan hanya karena Anda menginginkannya. Bai Ruo tetap diam. Itu memang benar, ketiga orang itu berjalan masuk, kabut semakin tebal, dan bahkan jarak di antara ketiga orang itu sedikit kabur. Pegang pakaian masing-masing dan ikuti aku, Ji Fei mengingatkan lagi. Long Ke'er terjepit di antara Ji Fei dan Bai Ruo. Wajahnya pucat. Jika dia punya pilihan, dia benar-benar tidak akan datang. Itu terlalu menakutkan. Begitu saja, mereka keluar selama lebih dari setengah jam dan tidak terjadi apa-apa. Ini mengejutkan mereka bertiga. Setelah berjalan 10 menit lagi, kami melihat kolam air yang dalam di hadapan kami. Awalnya tempat ini dikelilingi kabut, dan karena ini adalah kolam, ada uap air tambahan, dan uap air yang berhembus di wajah Anda seperti kabut musim gugur yang tebal. Hanya ada bau amis yang kuat dalam kabut, itu beracun. Bai Ruo mengingatkan dengan peka bahwa Ji Fei sudah tetap waspada. Menabrak, sepertinya ada suara percikan air di dalam air. Ketiga orang itu menatap kabut bersama-sama, dan mata mereka langsung membelalak lagi. Kepala ular besar muncul dari air, dan tubuh ular itu berdiameter setidaknya 1 meter, tampak mengerikan. Berdebar, Long Ke'er begitu takutnya hingga dia terjatuh ke tanah. Anak perempuan secara alami takut pada beberapa binatang, terutama ular dan tikus. Tikus hitam tadi sudah ketakutan, dan kini ia makin takut lagi ketika melihat ular. Tikus hitam tadi mungkin diserang olehnya, Bai Ruo berkata sambil mendukung Long Ke'er. Itu hanya ular, jangan takut. Setelah Ji Fei selesai berbicara, aura pembunuh dari tubuhnya dilepaskan lagi. Dibandingkan dengan ular piton naga dewa di Gunung Su, ular ini jauh lebih rendah, bahkan lebih rendah daripada ular piton kecil di Gunung Su. Bai Ruo tahu bahwa Ji Fei memiliki energi naga, jadi dia relatif tenang. Long Ke'er masih gugup. Ji Fei, apakah menurutmu ular ini bisa menjadi roh ular? Ji Fei yang tadinya sudah penuh dengan niat membunuh, kehilangan kesabarannya setelah mendengar kata-kata itu dan tertawa karena marah. Saya kira itu karena saya terlalu banyak membaca cerita mitologi.
Ular piton itu awalnya agak takut dengan tenaga naga yang dahsyat dari Jifei. Namun hilangnya Jifei seketika itu juga membuatnya merasa harga dirinya terluka, dan ia pun menjadi semakin ganas. Kepala ular besar itu menghantam langsung ke arah 3 orang itu. Mulutnya yang berdarah terbuka lebar, dan pembuluh darah merah, cairan lengket, dan bau amis di dalamnya mengenai wajah mereka. Iblis ular sudah ada di sini. Berikan Long Keer padanya. Jifei melihat masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah menjadi hancur karena perkataan Long Keer, dan dia pun tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan marah. Ketika Long Keer mendengar ini, kepalanya berdengung dan dia segera menutupi kepalanya. Tidak, Jifei, jika kamu memberiku makanan untuk ular itu, aku akan menjadi hantu dan menghantuimu. Wow. Long Keer menangis sedih. Hanya tidak ada suara di tempat kejadian. Jifei, kalian tidak benar-benar akan menjadikan aku makanan ular, kan? Long Keer bertanya ragu-ragu. Jifei mengangkat tangannya dan menepuk bahunya. Aku tidak keberatan jika kamu ingin menyuapiku. Ketika Long Keer mendengar suara menggoda Jifei, dia tertegun dan segera mendongak. Dia melihat sesuatu yang mungkin tidak akan berani dia percayai seumur hidupnya. Ular piton itu benar-benar merangkak di kaki Jifei, seolah sedang menyembah seorang pahlawan. Dia menatap Jifei. Apa sebenarnya yang terjadi? Ia mendengar bahwa ia dapat memakanmu, jadi ia sangat gembira dan menunggu. Saat Jifei berbicara, dia tiba-tiba mengangkat Long Keer. Tidak, aku tidak mau memberi makan ular itu. Keer, Jifei membuatmu takut. Bai Ruo berbicara. Long Keer berhenti berteriak dan melihat Jifei sudah menariknya, memeluk tubuh Li Ruoxi, dan menginjak punggung ular piton itu. Hal yang sama berlaku untuk Bai Ruo. Tubuh ular piton itu tampak bagaikan jembatan langit, yang mengarah sampai ke pegunungan yang jauh. Long Keer merasa lega, tetapi dia merasa seperti sedang bermimpi. Bersambung.